Ternyata firasat atau perasaan orang tua itu tidak akan pernah salah. Seperti contoh Mbak Eni yang hubungannya tidak direstui dengan suaminya yaitu Mas Tomo. Tapi mereka memaksakan untuk kawin lari. Ternyata apa? Mas Tomo itu tidak pernah menceritakan latar belakang kehidupan keluarganya. Ternyata apa? Karena keluarganya itu adalah seorang pelaku pesugihan babi ngepet yang kemudian akhirnya mati dengan tragis, berikut juga dengan Mas Tomonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Lur, Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lur, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang dialami oleh narasumber kita bersama dengan suaminya, yang dimana ini adalah tentang petaka rumah bekas orang yang melakukan pesugihan. Nah, tapi seperti biasa, untuk nama dan tempatnya ini memang sengaja disamarkan karena demi untuk menjaga privasi, keamanan, dan juga kenyamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini sendiri. Dan mohon maaf apabila nanti ada kesamaan nama tokoh dan tempatnya. Itu karena memang tidak ada kesengajaan. Dan sekali lagi maaf nanti misalkan di sepanjang cerita itu ada suara-suara yang sedikit mengganggu atau agak berisik, ya itu karena biasa nyanyian suara binatang malam karena tadi habis turun hujan deres banget. Nah, baiklah Lur, teman-teman semuanya, pasti kalian penasaran kan dengan ceritanya tuh gimana, peristiwanya seperti apa, petakannya juga bagaimana. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Sebut saja narasumber kita ini bernama Mbak Eni. Nah, Mbak Eni ini punya suami namanya Mas Tomo. Nah, Mas Tomo punya orang tua, bapak namanya ini Pak Karso. Nah, cerita ini bermula, Mbak Eni itu menceritakan entah ini semuanya hukuman atau cobaan. Karena hingga sampai saat ini pun, saat Mbak Eni menceritakan kisah ini, Mbak Eni juga tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi hidup yang semula awalnya itu baik-baik saja, tapi waktu itu tiba-tiba berubah saat Mbak Eni ini memutuskan untuk menikah dengan laki-laki pujaan hatinya, idamannya, yaitu Mas Tomo. Karena awalnya semua anggota keluarganya Mbak Eni itu menolak dengan keras atau tidak merestui hubungan antara Mbak Eni dengan calon suaminya ini, yaitu Mas Tomo. Nah, jadi Mas Tomo ini adalah seorang laki-laki yang dia memang perantau dan tidak pernah menceritakan latar belakang keluarganya, dia terlahir dari keluarga yang seperti apa, memang tidak pernah menceritakan sama sekali. Nah, bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Jadi pada waktu itu, anggota keluarganya Mbak Eni yang paling menentang keras itu adalah nenek dari Mbak Eni sendiri, menentang dengan hubungannya Mbak Eni dengan Mas Tomo. Karena menurut kata si neneknya Mbak Eni ini, kata neneknya itu bahwa Mas Tomo itu adalah orang yang tidak baik. Karena kenapa alasannya? Karena neneknya itu melihat sisi yang tidak baik dari Mas Tomo ini. Nah, semuanya itu tentu bukan tanpa alasan. Karena apa? Ketika si Mbak Eni ini mengajak Mas Tomo main ke rumahnya, itu pasti yang pertama kali bereaksi itu adalah neneknya Mbak Eni. Karena ketika melihat Mas Tomo datang itu langsung ketakutan, kayak melihat sesuatu yang menyeramkan di dalam dirinya Mas Tomo. Itu neneknya Mbak Eni. Dan pasti langsung diusir dari rumahnya. Karena hal itulah akhirnya hubungannya si Mbak Eni dengan Mas Tomo itu tidak mendapatkan restu. Atau bahkan bisa dikatakan sangat mustahil untuk sampai ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Tapi sayangnya semua persoalan itu tidak membuat Mbak Eni ini meninggalkan Mas Tomo. Nah, sosok Mas Tomo ini yang dikenal sangat baik, sangat penyayang kepada Mbak Eni, sehingga membuat Mbak Eni ini rasa cintanya itu semakin tinggi, sehingga akhirnya memutuskan untuk memilih kawin lari, walaupun tanpa restu dari orang tua maupun keluarganya Mbak Eni. Nah, ceritanya waktu itu Mbak Eni dan Mas Tomo itu kabur dari rumahnya dan tinggallah di daerah Jakarta. Nah, mereka tinggal di sana di rumah kos. Tapi sebelum mereka tinggal bareng, mereka itu sempat kawin lari. Dan mohon maaf nih, tanpa menjelekkan salah satu daerah ya, tidak ada unsur seperti itu. Tapi pada saat itu Mbak Eni dan Mas Tomo itu menikah di daerah Jawa Barat, lebih tepatnya itu di Ciasem, Kabupaten Subang.
Nah, itu mereka menikah di sana. Mereka menikah atau kawin lari di sana tanpa restu dari orang tuanya. Nah, di situ akhirnya mereka menikah tuh di Ciasem. Terus kemudian setelah resmi menikah itu tadi kawin lari tanpa restu dari keluarga dan orang tua, mereka pun tinggal di Jakarta. Nah, setelah tinggal di Jakarta, Mbak Eni ini merasakan kehidupan yang bahagia karena dia akhirnya bersatu dengan laki-laki yang dia idam-idamkan dan hidup bahagia bersama Mas Tomo. Nah, tapi sayangnya belum lama mereka ini menikah, tiba-tiba Mbak Eni itu mendengar kabar yang kurang baik. Karena apa? Ternyata orang tua tunggalnya Mas Tomo yang tinggal hanya bapaknya itu dikabarkan meninggal dunia. Nah, meninggalnya bapaknya Mas Tomo ini karena memang menderita sakit yang sudah parah. Nah, mendengar kabar tersebut pada hari itu juga, saat itu juga, Mas Tomo ini langsung ngajak Mbak Eni untuk pergi pulang kampung ke kampungnya Mas Tomo yang berada di Jawa Timur sana, paling ujung, yaitu Banyuwangi. Dan selama perjalanan pulang tentu saja sebagai seorang istri ya, Mbak Eni ini menenangkan hatinya Mas Tomo yang saat itu sedang terguncang karena kesedihan kehilangan orang tua tunggalnya, yaitu bapaknya, Pak Karso. Isak tangis yang pada saat itu sudah tidak bisa ditahan, terus ditambah dengan rasa kecewa, itu membuat Mas Tommy ini dia semakin sedih di sepanjang perjalanannya itu. Dan waktu itu memang perasaannya itu sudah tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Ya wajar karena orang tua meninggal dan posisinya itu berjauhan. Pasti sedih lah. Nah, di situ sebagai seorang istri, Mbak Eni ya tentunya menghibur suaminya, menenangkan suaminya agar suaminya ini tidak terlalu larut dalam kesedihannya itu, agar tidak terlalu larut jauh ke dalam kesedihan sehingga nantinya jadinya terpuruk. Nah, itu sebagai istri yang baik, Mbak Eni selalu menghibur si Mas Tomo ini sepanjang perjalanan. Walaupun ya tetap yang namanya sedih tetap sedih. Nah, karena jarak dari Jakarta menuju ke kampung halamannya Mas Tomo di Banyuwangi itu bisa dibilang ya jaraknya cukuplah jauh, sehingga mereka ketika sampai di rumahnya Mas Tomo, mereka berdua itu tidak bisa ketemu atau yang terakhir kalinya dengan jenazah dari Pak Karso atau mertuanya Mbak Eni sendiri. Ya karena mungkin perjalanan yang jauh, terus kemudian jenazah ini nggak bisa menunggu, sehingga akhirnya dikebumikan. Nah, tapi anehnya ketika sampai di sana, tuh Mbak Eni itu sempat bertanya-tanya di dalam dirinya sendiri. Loh, ini kok aneh? Katanya ada orang yang meninggal, ada keluarga yang meninggal. Kok ya kelihatan sepi gitu loh rumahnya. Jadi nggak kelihatan ada tetangga yang pada riung di situ, maksudnya bareng-bareng di situ, yang namanya orang habis meninggal kan. Nah, yang lebih anehnya lagi, itu nggak ada sama sekali keluarga satupun yang datang ke situ. Saudara kayak atau siapa kayak, bahkan tetangga terdekatnya aja udah nggak ada di situ. Jadi rumahnya tuh ya biasa-biasa aja, kayak nggak ada terjadi sesuatu apapun. Mbak Eni tuh sampai bilang di dalam hati, kok gini amat sih? Ini bukannya bapak mertuaku ini meninggal, kok kayaknya tetangga masyarakat nggak ada yang pada datang, dan bahkan rumahnya tuh sepi, nggak ada sanak keluarga saudara yang datang. Kok aneh ya? Nah, begitu sih Mbak Eni itu berkata dalam hatinya sendiri. Nah, setelah Mbak Eni dan Mas Tomo ini masuk ke dalam rumah, mereka duduk di dalam. Nah, ini sayangnya ketika Mbak Eni ini dalam kebingungannya, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang paruh baya, tiba-tiba masuk ke dalam rumah tanpa permisi, yang seperti seolah-olah itu rumah dia sendiri, tanpa melihat Mbak Eni yang duduk berhadapan dengan Mas Tomo pada saat itu di ruang tamu. Mas Tomo yang masih duduk melamun sambil menangis tiba-tiba dihampiri oleh sosok laki-laki paruh baya itu. Nah, tiba-tiba laki-laki tersebut itu ngomong ke Mas Tomo, "Tom, kamu gak usah pergi lagi, kamu tinggal di rumah ini, kamu tempati rumah ini. Karena bapakmu mau kamu tinggal di sini. Karena aku tidak mau tinggal di rumah ini, karena rumah ini rumah pembawa sial." Begitu kata laki-laki paruh baya itu. Dan hanya mengatakan hal itu saja. Setelah dia berkata seperti itu, Mas Tomo pun nggak bereaksi apa-apa, ya karena memang lagi dalam kesedihan kan. Nah, setelah laki-laki itu berkata seperti itu, dia langsung pergi tanpa permisi dan tanpa menoleh ke arahnya si Mbak Eni itu, tanpa melihat. Padahal udah jelas-jelas Mbak Eni itu istrinya Mas Tomo. Tapi seolah-olah orang tuh acuh banget, kayak nggak mau ngelihat gitu loh. Pokoknya udah berlalu aja, pergi dia. Dan Mbak Eni nggak tahu dia itu siapa. Ya mungkin itu kerabat, saudara, atau siapanya, atau adik dari bapaknya juga nggak tahu. Karena memang itu pertama kalinya Mbak Eni datang ke kampung halamannya Mas Tomo. Ya karena mereka ini kan kawin lari. Dan Mbak Eni juga nggak pernah diceritakan bahwa Mas Tomo itu punya keluarga kayak gimana di Banyuwangi, itu enggak.
Nah, mengetahui hal itu, mendengar laki-laki tersebut berkata seperti itu terhadap suaminya, ya Mbak Eni ini cuma bisa diam. Dan kemudian dia perlahan menghampiri Mas Tomo dan mengatakan, "Mas, kamu pasti lapar ya, aku buatkan makanan ya. Soalnya seharian kita dalam perjalanan kamu nggak makan." Nah, Mbak Eni menawarkan makan kepada suaminya itu, Mas Tomo. Nah, tapi anehnya Mas Tomo itu tidak menjawab perkataannya dari si Mbak Eni ini, tapi justru malah menatap langsung ke arahnya Mbak Eni, sehingga Mbak Eni ini menjadi kaget kan. Nah, Mas Tomo ngomong, "Dek, untuk sementara kita tinggal di rumah ini dulu ya. Sampai kita nanti punya anak, dan setelah kita punya anak, nanti gampang deh. Setelah semua kondisinya sudah membaik, baru deh kita pulang lagi. Dan nanti kalau kamu mau, kita pulang ke rumah kamu, gimana?" Begitu kata si Mas Tomo. Nah, mendengar perkataan dari Mas Tomo, ya Mbak Eni ini cuma bisa diam dan mengangguk. Karena biar bagaimanapun Mas Tomo ini adalah suaminya Mbak Eni. Dan Mbak Eni ini harus menghormati segala apapun yang sudah menjadi keputusan sang suami. Dan Mbak Eni pun akhirnya setuju dengan usul atau saran dari Mas Tomo agar mereka tinggal di rumah itu. Nah, tapi setelah itu masih diingat dengan jelas di ingatannya si Mbak Eni ini. Ketika sudah memutuskan untuk tinggal di sana di Banyuwangi di rumah orang tuanya Mas Tomo, ya otomatis kan sebagai orang baru, otomatis Mbak Eni ini kan ya bersilaturahmi terhadap tetangga sekitar kan, memperkenalkan diri. Nah, tapi anehnya lur teman-teman, ini ketika Mbak Eni dia mencoba untuk berinteraksi dengan warga masyarakat sekitar tetangganya, itu kok ada yang aneh. Jadi ketika Mbak Eni ini bertutur sapa, kemudian memperkenalkan diri bahwa dia itu adalah istri dari Mas Tomo dan dia bakalan tinggal di situ, itu apa ya, dari warga tetangganya itu sama sekali nggak ada yang merespon. Justru malah mereka itu memperlihatkan gelagat yang nggak suka gitu loh terhadap Mbak Eni. Dan itu Mbak Eni ngerasa aneh. Loh, ini orang-orangnya kenapa? Perasaan aku kan orang baru di sini. Ya otomatis aku belum pernah berbuat kesalahan dong di sini. Tapi kenapa mereka kok melihat aku kayak seolah-olah aku itu punya kesalahan yang besar. Sehingga mereka itu terlihat sangat membenciku. Begitu kata Mbak Eni. Dan karena merasa aneh, akhirnya Mbak Eni cerita dong ke suaminya Mas Tomo. Maksudnya kok warga pada kayak gini, kenapa Mas? Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, tapi jawabannya si Mas Tomo itu ya selalu sama. Sudahlah dek, nggak usah dipikirkan. Yang penting kita udah tinggal di sini, kita jalani hidup kita. Udah nggak usah mikirin orang lain, biarin mereka kayak gitu. Selalu seperti itu Mas Tomo ketika si Mbak Eni ini nanya, jawabannya seperti itu. Nah, setelah akhirnya tinggal di situ, nah di sini nih mulai semua keanehan itu berawal dan semuanya terjadi. Ceritanya pagi itu Mbak Eni ketika melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga, mereka belum punya anak, jadi mereka tinggal berdua di rumah itu. Ya seperti biasa kalau pagi-pagi ya bersih-bersih, masak kan kayak gitu. Nah, Mbak Eni itu melihat di dalam rumahnya, di ruang tamu, terus kemudian di di lorong rumah itu yang menuju ke dapur itu ada ceceran tanah di situ. Nah, anehnya itu nggak cuma tanah, tapi di situ ada kayak potongan bunga-bunga gitu loh. Nah, bunganya ini Mbak Eni nggak asing, ini adalah bunga melati. Nah, karena melihat hal itu, otomatis Mbak Eni kan bingung, ini tanah apa? Kok tiba-tiba ada tanah di sini? Kan nanya dong sama Mas Tomo kan, "Mas, ini tanah apa ya? Kok di dalam rumah ada tanah kayak gini? Emang tadi kamu habis bawa apaan? Kok ada kembangnya juga?" Nah, ditanya kayak gitu sama si Mbak ini kepada Mas Tomo. Tapi jawabannya apa? Selalu sama seperti itu. "Udahlah dek, kamu gak usah mikirin yang kayak gitu. Ya kalau misalkan ada tanah kotor tinggal dibersihkan. Ya udah ya, Mas mau pergi dulu." Gitu jawabannya. Ya udah Mas, hati-hati. Pergilah tuh Mas Tomo. Tidak menghiraukan apa yang jadi pikiran dari Mbak Eni ini. Nah, mendengar jawaban dari Mas Tomo tersebut, akhirnya Mbak Eni pun ya mencoba untuk tidak berpikiran kemana-mana. Dan lagian Mas Tomo juga terlihat santai-santai aja dengan semua keadaan itu. Ya udahlah, biarin. Toh lagian nggak ada apa-apa ini. Mungkin bener kata Mas Tomo, nggak usah dipikirin. Mungkin ya ini tadi apalah gitu. Tapi kok ya aneh. Walaupun seperti itu sebenarnya Mbak Eni tuh masih ada pikiran apa ya, kayak bertanya-tanya gitulah. Nah, setelah pagi itu selesai, hari itu berlalu. Nah, ini sayangnya lagi nih lur teman-teman. Di pagi harinya lagi Mbak Eni kembali melihat ada ceceran tanah di dalam rumahnya. Dan yang lebih anehnya lagi, ceceran tanah yang berada di dalam rumah itu menjadi semakin banyak saja. Dan yang menambah keanehannya itu nggak cuma hanya ceceran tanah dan kembang melati itu, tapi Mbak Eni ini juga melihat ada potongan ceker ayam di situ. Aneh kan?
Tapi karena menurut Mbak Eni ketika nanti dia ngomong ke Mas Tomo, dia rasa udah tahu kan jawabannya pasti bakalan sama aja. Jawabannya kayak setiap harinya kalau Mbak Eni nanya, sudah jangan dipikirkan, pasti selalu seperti itu. Ya udah akhirnya Mbak Eni memutuskan untuk ya udah bersihin aja lah. Daripada ngomong ke Mas Tomo, nanti jawabannya sama seperti itu, nggak memuaskan, malah jadi kesel, ya udah biarin, nggak usah ngomong. Begitu Mbak Eni akhirnya pikirannya. Nah tapi karena dibiarkan Mbak Eni ini apa ya setiap hari, setiap pagi itu selalu membersihkan tanah yang berceceran di dalam rumahnya. Dan itu aneh. Tadinya yang hanya tanah dan bunga melati itu, terus kemudian di besoknya itu ada tanah, bunga, terus ceker ayam, itu bertambah lagi. Karena apa? Ada cangkang telur ayamnya juga. Jadi semakin hari itu semakin bertambah keanehannya. Jadi nggak cuma hanya tanah. Dan yang paling membuat Mbak Eni ini paling keheranan, jadi setiap kali Mbak Eni ini masak di pagi hari, menanak nasi ya, itu nasinya pasti selalu basi. Padahal nasi itu baru mateng loh, Mbak Eni sendiri yang masak. Nggak mungkin dong Mbak Eni ini baru masak terus kemudian nasinya basi. Dan itu kan nggak masuk akal. Dan itu yang selalu membuat Mbak Eni ini keheranan. Setiap hari, setiap pagi selalu terjadi seperti itu. Jadi ketika mereka sarapan, makan itu dengan nasi yang udah basi. Ketika udah dimasak itu memang belum basi, tapi ketika mau dimakan itu jadi basi nasinya. Dan setiap hari selalu mengalami hal itu. Nah terus ditambah lagi listrik yang tadinya tidak ada apa-apapun, tiba-tiba mati sendiri. Padahal semuanya itu udah dibenahin. Kayak misalkan kabel-kabel yang putus, semua itu udah diganti. Lampu-lampu yang udah lama, yang udah nggak nyala diganti semuanya. Pokoknya udah diperbaiki semuanya. Tapi kok tiba-tiba masih sering mati. Dan itu kan aneh. Dan tidak hanya itu. Jadi di dalam rumahnya Mas Tomo itu hawanya itu panas. Dan beberapa peliharaannya Mbak Eni ya kayak ayam, bebek, kayak semacam itulah ya, unggas. Itu hanya bisa bertahan hidup selama beberapa hari aja. Jadi ketika nanti peliharaannya itu mati, Mbak Eni beli kan. Awalnya dikirakan ya mungkin hama lah atau apa kayak gitu. Atau mungkin kena penyakit. Nah, tapi ternyata enggak. Setelah dia mati setiap hari kok kayak gitu. Jadi peliharaannya itu hanya bertahan beberapa hari saja. Ntar pasti mati. Beli lagi ntar beberapa hari mati. Selalu seperti itu. Nah, akhirnya Mbak Eni juga mikir kan lama-lama. Wah, ternyata benar nih. Ini rumah itu harusnya tidak untuk ditempati. Akhirnya kan seperti itu Mbak Eni mikirnya. Nah, karena sudah tidak tahan lagi Mbak Eni nih dengan semua keanehan yang terjadi, sehingga membuat dia keheranan, kebingungan, dan sempat takut juga. Akhirnya dia beranikan diri lagi untuk menanyakan kepada Mas Tomo. Dan saat itu Mbak Eni nanyanya itu dengan nada yang tinggi. Ya karena emang kesel ketika dia ngomong ke suaminya, nanya jawabannya selalu sama seperti itu. Nggak usah dipikirin, nggak usah dipikirin. Ya gimana nggak usah dipikirin coba kalau tiap hari selalu mengalami peristiwa seperti itu. Siapa orangnya yang nggak kepikiran? Kok dengan enaknya ngomong nggak usah dipikirin. Ya mungkin niatnya Mas Tomo biar istrinya ini biar nggak usah memikirkan, karena biarin aja udah. Kalau misalkan rumah kotor ya bersihin. Ya tapi kan manusiawi dengan keanehan yang setiap hari terjadi, kejanggalan-kejanggalan. Ya otomatis kesel lah Mbak Eninya juga. Nah Mbak Eni ini nanya, Mas rumah ini kok aneh ya Mas? Kenapa ya Mas? Tanya Mbak Eni tuh dengan nada yang tinggi. Dan jawabannya apa? Udahlah dek, Mas ini capek. Habis kerja Mas mau istirahat. Kata Mas Tomo seperti itu jawabannya. Ya kesel lah pasti. Mas, kamu ini kenapa sih? Setiap aku tanya pasti jawabannya selalu sama. Nggak usah dipikirin, nggak usah dipikirin. Sekarang aku nanya, ini udah keterlaluan Mas. Dan jawaban kamu seperti ini. Sebenarnya tuh apa yang terjadi? Ada apa di rumah ini Mas? Apa yang kamu sembunyiin dari aku? Aku ini istrimu. Kamu punya rahasia apa sih sebenarnya? Dari semenjak ayah kamu meninggal, kita datang ke sini, itu aku udah ngerasa ada yang aneh. Karena nggak ada satupun orang yang tinggal di sini. Nggak selayaknya orang yang baru ada anggota keluarga yang meninggal. Terus kemudian datang bapak-bapak bilang katanya rumah ini pembawa sial. Sebenarnya apa ya Mas yang kamu sembunyiin dari aku? Jawab Mas, jangan diam aja kayak gitu. Jangan alasan kamu capek, aku tahu kamu capek. Tapi apa susahnya sih jawab pertanyaanku? Kalau memang rumah ini ada yang aneh, ada sesuatu, kamu ngomong. Soalnya aku juga udah nggak nyaman di sini. Dan setiap malam aku juga mimpinya yang aneh-aneh. Begitu kata si Mbak Eni. Katanya mimpi aneh dan menyeramkan juga. Ya walaupun nggak diberitahu apa mimpinya seperti apa, enggak. Tapi intinya seperti itulah alasannya Mbak Eni.
Nah, tapi bukannya mendengar ocehan dari Mbak Eni ini terus kemudian si Mas Tomo ngejawab, enggak, tapi justru malah diem, semakin diem malah. Dan diamnya Mas Tomo itu seperti sedang memperhatikan sesuatu. Nah, otomatis si Mbak Eni ini kan tambah emosi kan. Ya udah diem aja kayak gitu Mas, nggak usah ngomong aja sekalian. Jadi patung aja sekalian. Terus ngomel seperti itu. Nah, tapi belum selesai Mbak Eni ini ngomel tuh masih nerocos. Mbak Eni ini memperhatikan wajahnya Mas Tomo. Nah, wajahnya itu diperhatikan seperti tidak biasanya. Karena apa? Karena wajahnya Mas Tomo itu terlihat sangat pucat. Dan gak lama tiba-tiba Mas Tomo itu hidungnya mengeluarkan darah dari dalam hidungnya. Dan keluar darahnya itu banyak sekali. Nah, si Mbak Eni ini karena melihat hal tersebut kan pasti dia kaget kan, kebingungan juga. Kemudian segera mengambil tisu yang berada di dekatnya. Terus diusapnya tuh darah dari hidungnya. Nah, kata Mbak Eni, Mas, kamu kenapa Mas? Kok tiba-tiba keluar darah dari hidung kayak gitu banyak banget Mas? Kenapa kamu Mas? Nah, dengan santainya Mas Tomo ini menjawab, Dek, sepertinya kita kena santet. Begitu kata Mas Tomo. Hah, santet Mas? Yang bener Mas. Kamu jangan bercanda Mas. Iya Dek, beneran. Soalnya badan Mas tuh sakit banget, semuanya sakit Dek. Begitu kata si Mas Tomo dengan nada yang lemes. Dan kemudian Mas Tomo ini minta dibantu untuk dipapah, dibawa ke kamarnya. Dia pengen istirahat karena badannya tuh sakit banget. Nah, akhirnya si Mbak Eni ini dengan kekuatannya dia sebagai seorang perempuan itu memapah Mas Tomo. Nah, Mas Tomo yang udah lemes kan pasti badannya tuh jadi semakin berat kan. Dipapahnya tuh dibawa ke kamar, terus dibaringkan tuh di kamarnya. Nah, setelah sampai di kamar, Mas Tomo ini kan dibaringkan tuh di ranjangnya di atas kasur. Nah, si Mbak Eni ini masih panik kan, ya karena melihat darah yang keluar dari hidungnya itu. Nah, tiba-tiba nih, lur teman-teman, bukan hanya darah keluar dari hidung, tapi saat itu Mas Tomo pun akhirnya dia kayak muntah, dia mual, dan muntahnya itu muntah darah banyak banget. Dan anehnya tidak hanya darah saja yang keluar, tapi ada paku, ada silet yang udah berkarat, dan ada juga kayak rambut. Itu keluar dari mulutnya beserta dengan darah yang begitu banyak, dengan aroma yang begitu anyir, amis. Mas, kamu kenapa Mas? Kenapa jadi seperti ini sih Mas? Kamu kenapa? Dek, Mas kan udah bilang kita ini kena santet. Ya tapi siapa Mas yang ngirimin kayak gitu Mas? Tega banget Mas, emang kita tuh salah apa? Udah Mas Tomo udah nggak bisa ngomong lagi tuh. Akhirnya sampai malam tiba, dan ketika udah malam nih, Mbak Eni itu mencium aroma bau kemenyan yang sangat menyengat. Dan ditambah lagi terdengar suara tawa wanita, dan itu tidak jauh dari lokasi mereka berada, atau intinya masih berada di dalam rumah tuh suara tertawanya wanita. Mendengar suara tertawa perempuan tersebut, Mbak Eni udah nggak karuan perasaannya, ditambah lagi Mas Tomo yang keadaannya seperti itu. Udah bingung nggak karuan Mbak Eni ini. Dengan rasa yang panik, takut, khawatir, dan juga pokoknya udah nggak inilah, perasaannya itu udah nggak karuan banget, intinya seperti itu. Nah, kemudian akhirnya Mas Tomo tuh ngomong nih sama si Mbak Eni, Dek, malam ini kamu temanin Mas aja di sini, kamu jangan kemana-mana, nggak usah nyari obat, nggak usah bawa Mas ke dokter malam ini, pokoknya malam ini temanin Mas di sini. Besok pagi kamu pergi ke kota dan kamu datang ke kampung Arab. Nah, nanti kamu di situ cari namanya Pak Kiai Hasan. Beliau ini adalah dulu guru SMA aku. Beliau itu guru agama. Kamu cari, kamu tanya. Nanti Mas kasih tahu alamatnya. Begitu kata si Mas Tomo dengan nada yang lemes, dengan muka yang udah pucet banget. Nah, setelah Mas Tommy itu mengatakan seperti itu, nggak lama, beberapa saat kemudian Mas Tommy ini pun akhirnya terlelap tidur. Nah, sedangkan Mbak Eni, dia itu masih duduk di kursi, di kamarnya itu kan ada kursi. Nah, duduk di situ di sebelah ranjangnya karena menjaga Mas Tommy ini. Nah, saat Mbak Eni ini lagi ngejaga Mas Tommy, nah di sini Mbak Eni mendengar suara tawa perempuan lagi. Dan kali ini suaranya itu terdengar lebih keras, lebih kencang, dan lebih jelas, dan lebih dekat. Seperti kata Mbak Eni itu suaranya itu bersumber kayak di ruang tamu. Nah, dari ruang tamu ke kamarnya mereka itu kan deket banget. Jadi habis ruang tamu terus kamar mereka. Nah, karena Mbak Eni ini udah nggak tahan lagi dengan suara tawa perempuan itu, karena Mbak Eni ini udah takut, kemudian dia khawatir dengan keadaan suaminya. Akhirnya Mbak Eni memberanikan diri membuka pintu kamar dan mencari sumber suara itu yang diduga dari arahnya tuh dari ruang tamu. Mbak Eni membuka pintu kamar udah dengan keadaan emosi itu benar-benar Mbak Eninya. Karena merasa diganggu. Nah, ketika Mbak Eni membuka pintu kamar, dia tuh langsung teriak, "Hei, siapa kamu?"
Pergi kamu dari sini, jangan ganggu keluargaku. Begitu kata Mbak Eni sambil teriak dia dengan nada yang emosi. Tapi ternyata apa? Ketika Mbak Eni sampai di ruang tamu, apa yang dilihat sama Mbak Eni? Mbak Eni itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Mbak Eni itu melihat sosok perempuan paruh baya dengan rambut yang begitu panjang terurai dan mengenakan baju berwarna merah. Mbak Eni kaget dong, matanya melotot. Dan si perempuan itu melihat ke arahnya Mbak Eni. Mbak Eni itu masih ingat dengan jelas mukanya itu seperti apa. Mukanya itu kayak meleleh gitu loh, kayak ibarat apa ya, kayak orang yang mukanya disiram dengan air keras atau air panas. Kurang lebih seperti itu, tapi hitam. Dan tangannya, kukunya yang panjang-panjang berwarna hitam. Mbak Eni itu seketika terpatung di situ, terpaku, nggak bisa bergerak, nggak bisa teriak, nggak bisa berucap apa-apa. Bahkan untuk berkedip pun saja tidak bisa. Jadi yang bergerak itu cuma ini apa namanya nafasnya doang. Di dalam hatinya tuh dia, ya Allah ini kenapa, ada apa ini? Siapa dia? Takut banget Mbak Eni di situ. Nah kemudian si sosok perempuan itu tadi yang berambut panjang terurai itu, yang menggunakan baju merah, itu kemudian perlahan-lahan berjalan menuju ke hadapannya si Mbak Eni. Kemudian setelah sampai persis di depannya Mbak Eni yang terpatung di situ, sosok perempuan tersebut tangannya membelai rambutnya si Mbak Eni, terus mengelus-elus pipinya sambil berkata, "Kowe iki sopo? Kowe arep ngopo? Kamu ini siapa? Kamu mau apa? Kowe kira bisa ngopo-opo? Wis meneng wae. Kamu ini nggak bisa ngapa-ngapain. Udah kamu diem aja." Begitu kata si sosok perempuan itu tadi. Terus kemudian nggak sampai di situ. Jadi si perempuan itu mendekatkan wajahnya ke wajahnya Mbak Eni dan membuka mulutnya dengan sangat lebar. Setelah itu rambutnya Mbak Eni itu dijambak dengan sangat kuat dan Mbak Eni itu ditarik kayak orang dibanting. Dan setelah itu pandangan Mbak Eni udah gelap kabur. Dan semenjak itu udah nggak inget apa-apa. Nah kemudian saat di pagi harinya ketika Mbak Eni terbangun, dia itu udah berada di dapur. Ketika dia sadar, dia bangun dari pingsannya itu di sebelahnya dia lihat kanan kiri itu banyak banget ceceran tanah yang ada ceker ayam, terus cangkang telur, terus kemudian bunga melati, ada paku, ada silet, ada rambut di situ. Ya Mbak ini bingung dong otomatis. Ya Allah, apa yang terjadi sama aku ya Allah? Langsung ingat suaminya Mbak Eni. Dia buru-buru tuh lihat suaminya. Nah ketika masuk ke dalam kamar, Mbak Eni masih melihat suaminya nih Mas Tomo itu masih tertidur dengan lelap. Nah kata Mbak Eni, alhamdulillah syukurlah suaminya nggak kenapa-kenapa. Nah tapi di sini Mbak Eni masih bingung apa yang sebenarnya terjadi terhadap dirinya semalam. Dia tuh ngalamin apa, dia ngeliat siapa. Kemudian akhirnya dalam kebingungannya itu Mbak Eni nggak lama-lama lagi langsung buru-buru ke kamar mandi, ya membersihkan dirinya, mandi karena badannya tuh kotor semua. Ya karena ketika dia bangun tuh di kanan kirinya sekelilingnya itu banyak banget tanah. Pokoknya Mbak Eni itu kotor banget lah. Beliau mandi bersih-bersih, pokoknya bersihin semuanya. Nah belum sempat Mbak Eni ini menyelesaikan mandinya, tiba-tiba Mbak Eni itu mendengar suara ketukan pintu dari rumahnya. Tok 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 tok, tapi nggak mengucapkan salam, cuma mengetuk saja dan suaranya itu keras. Nah Mbak Eni kaget dong. Loh, siapa kok tumben banget ada yang bertamu? Padahal selama ini, selama Mbak Eni tinggal di situ, sama sekali belum pernah ada tamu yang datang. Boro-boro tamu. Ketika Mbak Eni keluar ke rumah aja, apa namanya, masyarakat sekitar itu kayak seolah-olah menghindari banget gitu loh. Jadi apalagi bertamu, untuk ketemu di jalan aja mereka nggak bakalan nyapa. Jadi siapa ini? Nah akhirnya Mbak Eni pun karena mungkin tamu gitu kan penting. Akhirnya Mbak Eni buru-buru menyelesaikan mandinya dan kemudian keluar tuh. Iya sebentar, siapa ya? Tapi orangnya nggak ngejawab. Nah setelah dibuka pintunya, Mbak Eni kaget. Karena apa? Yang dilihat itu adalah sosok perempuan paruh baya. Tapi dengan dandanan ya pakaian khas Jawa. Dengan sanggul tuh di ini rambutnya. Terus memakai kebaya. Terus dengan kayak riasan yang tipis di wajahnya. Pokoknya walaupun paruh baya, perempuan tersebut tuh masih terlihatan sangat segar, bugar, dan sangat cantik. Nah terus Mbak ini nanya dong, cari siapa ya Bu? Gitu. Nah dijawab nih sama si sosok perempuan itu, benar ini rumahnya Karso. Iya Bu benar, Pak Karso itu mertua saya.
Tapi mohon maaf Bu, Pak Karsonya udah nggak ada, udah meninggal. Begitu jawab Mbak Eni. Oh, jadi kamu menantunya Karso. Mana suamimu? Iya Bu, saya menantunya. Ada kok Bu, lagi di kamar, lagi nggak enak badan. Begitu kata si Mbak Eni. Nah terus kemudian ibu-ibu tersebut dipersilakan masuk dan duduk. Nah kata Mbak Eni, silahkan masuk Bu, duduk dulu, saya buatkan minum. Nah tapi si perempuan itu diem aja, dia duduk kan. Nah kemudian Mbak Eni itu masuk tuh ke dapur, dia buatin minum. Nah pada saat Mbak Eni ini lagi ngebuatin minum, Mbak Eni itu kayak apa ya, kayak punya feeling gitu loh. Ternyata ketika Mbak Eni keluar, benar si sosok perempuan itu berjalan menuju ke kamarnya si Mbak Eni dan Mas Tomo. Nah otomatis Mbak Eni teriak dong, Bu mau ngapain? Mau ngapain masuk ke kamar saya? Tapi orangnya tuh diem aja, langsung dan dikejar sama Mbak Eni. Nah tapi orangnya tuh maksa aja masuk, dan ketika udah ngebuka pintu, Mbak Eni ini kan nggak keburu nih, udah buruan masuk dulu tuh orangnya. Ketika Mbak Eni masuk, ternyata orangnya udah nggak ada, dan suaminya di situ masih terlihat tidur terlelap. Nah Mbak Eni otomatis aneh dong, siapa ini perempuan? Tiba-tiba datang, terus kemudian masuk ke kamar, kok tiba-tiba hilang juga. Nah di dalam keanehannya itu Mbak Eni ya dia bingung. Nah pada saat Mbak Eni bingung, si Mas Tomo yang tadinya tuh masih tidur terlelap tiba-tiba berteriak kesakitan dan kemudian muntah darah lagi, dan keluarnya itu nggak hanya darah tapi seperti tadi, darah paku silet rambut keluar dari mulutnya bercampur dengan darah yang begitu banyak. Nah mengetahui hal tersebut, akhirnya si Mbak Eni pun ini menenangkan Mas Tomo kan, dan dia udah panik banget, dan Mas Tomo juga mengatakan lagi, Dek tolong segera kamu pergi ke kota cari Pak Kiai Hasan. Iya Mas, tapi Mas gimana? Udah nggak apa-apa, yang penting kamu sekarang buruan pergi, kamu cari yang namanya Pak Hasan, Pak Kiai Hasan tersebut. Udah aku nggak apa-apa, daripada nanti lama-lama malah terjadi sesuatu yang nanti bakalan bahaya sama Mas. Begitu kata si Mas Tomo. Akhirnya setelah Mas Tomo ini agak sedikit tenang tuh, darahnya udah dibersihkan, Mbak Eni pun langsung bergegas menuju ke kota mencari yang namanya Pak Kiai Hasan. Nah hingga pada akhirnya berbekal dengan informasi yang dikatakan oleh si Mas Tomo, Mbak Eni pun pergi tuh menuju ke kota. Di kampung Arab dia cari tuh yang namanya Pak Kiai Hasan. Dan ternyata yang namanya Pak Kiai Hasan itu adalah seorang pengasuh pondok pesantren, tapi bukan pondok pesantren yang gede banget modern, enggak ya, pondok pesantren kecil lah. Hanya ada beberapa santri, tapi beliau ini memang kiai. Nah sampailah di situ si Mbak Eni ini. Kemudian setelah dipersilakan masuk, nunggu sebentar tuh Pak Kiai keluar, ditanyakan siapa dari mana. Nah Mbak Eni memperkenalkan diri bahwa dia itu adalah suaminya Mas Tomo. Mas Tomo ini adalah bekas muridnya Pak Kiai Hasan dulu ketika di SMA. Nah Pak Hasan langsung inget tuh. Nah terus Mbak Eni menceritakan semuanya, ada perlu apa Mbak? Diceritakan tuh semuanya sama Mbak Eni. Dia ceritakan semuanya. Di situ Pak Kiai Hasan diem, termenung di situ. Ya apa ya, maksudnya ikut prihatin lah. Nah, terus kata Pak Kiai Hasan, ya udah gini aja, nanti kita ke sana bareng, tapi saya akan menghubungi dokter dulu. Ya dokter ini kan buat ngecek kesehatannya, minimal untuk nanti dikasih obat, apalagi itu kan udah muntah darah, itu kan pasti ya takutnya ada sesuatu yang luka kan di organ dalam, dan juga kan pasti orangnya lemes tuh karena mengalami seperti itu. Maka setelah itu menghubungi dokter, mereka bertiga pulanglah tuh menuju ke rumahnya si Mbak Eni dan Mas Tomo. Nah tapi sayangnya ketika mereka sampai di rumahnya Mbak Eni dan Mas Tomo, keadaannya Mas Tomo itu semakin parah, wajahnya semakin pucat dan seluruh tubuhnya itu mengejang, sampai-sampai Mbak Eni itu melihat keadaannya yang seperti itu. Mbak Eni itu sempat ada pikiran bahwa Mbak Eni ini ya udahlah pasrah ya Allah dengan semua yang bakalan terjadi nanti. Sempat ada pikiran kayak gitu Mbak Eninya. Nah, tapi untungnya alhamdulillah karena saat itu ada Pak Kiai Hasan dan juga dokter, kemudian ditangani yang tadinya itu kayak apa kejang-kejang itu, kemudian ditangani dokter dan Pak Kiai Hasan, sehingga keadaan Mas Tomo pun akhirnya perlahan-lahan membaik dan kemudian akhirnya bisa istirahat, tertidur lagi lelap. Ya, walaupun apa ya, meskipun jauh dari kata baik-baik saja, tapi seenggaknya Mas Tomo itu udah bisa tenang lah ya, udah bisa tidur lagi. Dan itu ya membuat agak sedikit lega, walaupun ada kekhawatiran yang teramat sangat di situ buat Mbak Eni. Nah terus kemudian Pak Kiai Hasan tuh bilang ke si Mbak Eni, besok saya datang ke sini lagi. Nah tapi ini kan suamimu udah ditangani dokter, udah dikasih dan udah disuntik obat penenang juga. Nah tapi nanti malam
saya ingatkan ke kamu, saya sarankan kamu tidur jangan deket-deket dengan suamimu, dengan Tomo, karena suamimu ini masih dalam pengaruh ilmu hitam, masih dikuasai oleh ilmu hitam. Jadi nanti takutnya malah ilmu hitam tersebut nanti juga ikut menimpa kamu. Nah, ini terpaksa tangan dan kaki suamimu aku ikat karena aku khawatir nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan kamu tidur jangan di sini, kamu tidur di kamar lain. Nggak apa-apa untuk malam ini saja, karena besok saya kesini lagi. Insya Allah aman kok. Kalau suamimu ini nanti nggak apa-apa insya Allah. Nah, begitu kata Pak Kiai Hasan. Dan si Mbak ini pun ya nurut aja. Itu yang bilang Pak Kiai kan memang Mas Tomonya sendiri yang minta ditolong sama dia, sama beliau. Ya udah akhirnya menuruti saja. Nah, kemudian si Pak Kiai dan dokter ini pun pamitan tuh pulang. Dan setelah kepergian Pak Kiai Hasan dan Pak dokter pun si Mbak Eni itu melihat keadaan suaminya yang tangan dan kakinya itu dalam keadaan terikat, ya pasti terenyuh lah hatinya, kasihan banget, udah nggak berdaya, diikat juga. Tapi ya mau gimana lagi, itu semua demi kebaikan dan kesembuhannya si Mas Tomo sendiri. Ya udah nggak apa-apa, diikutin aja. Begitu akhirnya si Mbak ini mikirnya. Jadi pemandangan waktu itu masih teringat dengan jelas dalam benak dan ingatannya si Mbak Eni ini. Suami yang begitu dia cintai, dia sayangi, dalam keadaan seperti itu memprihatinkan, antara hidup dan mati. Nah, kemudian setelah melihat si Mas Tomo ini udah tidur terlelap kan, Mbak Eni pun ya karena dia capek juga, karena dia habis dari kota kan. Nah, kemudian Mbak Eni pun membereskan kamar yang satunya lagi, yang nantinya bakalan dijadikan tempat untuk tidur malam itu, karena sesuai dengan saran dari Pak Kiai tersebut kan. Kemudian setelah dibereskan kamarnya, sampailah malam hari, Mbak Eni juga capek. Setelah dipastikan Mas Tomo ini udah udah tenang, masih tidur dalam keadaan tangan dan kaki terikat, Mbak Eni pun akhirnya masuk ke dalam kamar yang satunya, dan di situ Mbak Eni terlelap tidur dan menutup pintunya. Nah, jadi pada saat itu, malam itu, ketika Mbak Eni ini sedang terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba Mbak Eni itu dikagetkan dengan suara seseorang yang memanggil namanya. Dek, Dek. Mbak Eni terbangun dong. Ketika bangun, apa yang dilihat Mbak Eni? Mbak Eni melihat sosok suaminya, Mas Tomo, yang udah berdiri di pintu kamarnya. Nah, Mas Tomo yang berdiri di situ tidak dalam keadaan kaki dan tangan yang terikat, enggak. Mbak Eni kaget dong, aneh. Loh Mas, kok kamu udah ada di sini? Emang kamu udah sembuh? Udah, Dek. Nah, terus siapa yang lepasin ikatan tangan dan kaki kamu? Aku lepas sendiri. Begitu jawabnya. Oh ya udah, syukur deh, alhamdulillah kalau Mas udah sembuh. Mbak Eni kan nggak tahu wong itu sosoknya ya sosok si Mas Tomo ini. Nah, karena senang akhirnya Mbak Eni ini pun langsung memeluk si Mas Tomo kan. Dia bangun, dia peluk Mas Tomo. Mas jangan sakit lagi ya, sambil nangis bahagia dia, Mbak Eni. Dia peluk tuh suaminya si Mas Tomo ini. Nah, tapi di sini ada yang aneh. Jadi ketika dipeluk oleh si Mbak Eni, tiba-tiba si Mas Tomo ini menciumi pipi dan ya mohon maaf bibir, kening, semuanya diciumi area wajahnya Mbak Eni. Nah, di situ Mas Tomo itu terlihat sangat agresif sekali, dan kemudian langsung tuh memeluk si Mbak Eni balik, dipeluk dengan erat, dia bawa, dia robohkan di atas ranjang. Nah, di situ Mas Tomo Mbak Eni itu berasa kalau Mas Tomo itu sangat agresif banget. Itu pokoknya Mas Tomo itu udah mulai ya pokoknya seperti itulah ya. Nah, di situ tapi Mbak Eni sempat mencegah, Mas jangan dulu, kamu ini kan baru sembuh dan belum sembuh total, kamu ini masih sakit. Aku tahu walaupun kamu ngomong udah sembuh, tapi kamu ini masih ada sisa-sisa sakitnya. Jadi jangan dulu Mas, ditahan dulu ya. Begitu kata Mbak Eni. Tapi apa yang terjadi? Si Mas Tomo ini tidak memperdulikan perkataannya Mbak Eni. Dia terus menciumi seluruh tubuhnya si Mbak Eni ini, mohon maaf. Hingga akhirnya ya terjadilah itu hubungan suami istri di malam itu antara Mas Tomo dan juga Mbak Eni. Nah, tapi hubungan suami istri pada malam itu dirasakan oleh Mbak Eni sangat berbeda dengan malam-malam seperti biasanya ketika Mbak Eni ini berhubungan dengan Mas Tomo. Jadi malam itu tuh Mas Tomo tuh bukan Mas Tomo yang seperti biasanya, karena dia itu agresif dan tenaganya itu sangat luar biasa. Dan bahkan nih maaf banget, ini menurut kata dari Mbak Eni, malam itu, ini maaf ya agak kurang sopan tapi nggak apa-apa, ini real. Jadi permainan ranjangnya si Mbak Eni dan Mas Tomo itu sekali main itu 3 jam. Dan itu nggak cuma sekali, itu dilakukan 2 kali. Dan puncaknya setelah selesai berhubungan, Mbak Eni pun akhirnya dia terlelap tidur di pelukannya si Mas Tomo.
karena saking kelelahannya tidak karuan tuh badannya Mbak Eni. Dan akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Kemudian di keesokan harinya nih, di pagi harinya Mbak Eni kebangun. Nah di situ keanehan semakin menjadi-jadi saja. Karena apa? Ketika Mbak Eni ini terbangun, Mbak Eni itu sadar kalau tubuhnya itu penuh dengan apa ya, memar-memar lebam kayak gitu loh, kayak orang habis dipukulin. Tapi Mbak Eni ngerasa nggak dipukul sama siapa-siapa karena semalamnya tuh habis itu tadi berhubungan dengan si Mas Tomo. Tapi kok ya aneh, badannya tuh kayak memar, lebam gitu loh, dipegang tuh sakit. Dan tidak hanya itu, karena ketika Mbak Eni ini bangun, Mas Tomo itu udah nggak ada. Dan yang kalian tahu apa lur yang ada di ranjangnya itu? Yang tadinya tempat Mas Tomo berbaring di situ. Itu hanya tinggal bunga melati yang berserakan di atas ranjang. Kalian bayangin tuh, semalam habis melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba hilang dan di kamarnya, di ranjangnya ini khususnya, itu banyak banget bunga melati. Nah berarti Mbak Eni itu berhubungan dengan siapa? Akhirnya Mbak Eni panik dong, dia bangun terus kemudian memakai bajunya tuh satu persatu. Setelah semua bajunya itu dipakai, dia keluar kamar, dia datang masuk ke dalam kamarnya dia bersama Mas Tomo untuk memastikan apakah semalam itu Mas Tomo atau bukan. Dan setelah hampir membuka pintu nih, dia tuh dengar suaranya Mas Tomo, "Dek," gitu. Jadi kebetulan pas Mbak Eni mau ngebuka pintu, Mas Tomonya manggil. Langsung dibuka kan, "Iya Mas, aku lapar Dek." Gitu kata Mas Tomo. "Loh, Mas Tomo kok di sini?" "Loh iya, aku kan emang di sini Dek." "Lah tapi bukannya semalam kamu nyusul aku Mas ke kamar." "Nyusul gimana Dek? Kamu kan lihat sendiri, tangan dan kaki Mas ini masih diikat. Gimana Mas bisa nyusul?" Begitu jawab Mas Tomo dengan jelas. Nah, mendengar jawaban dari Mas Tomo, si Mbak Eni ini tidak meneruskan pertanyaannya karena Mbak Eni sadar ternyata semalam yang datang menghampiri ke kamarnya dan mencumbui Mbak Eni itu bukanlah Mas Tomo yang sebenarnya, tapi setan atau jin yang menyerupai sosoknya si Mas Tomo. Dan biasanya jin yang menyerupai suami perempuan itu biasanya genderuwo. Nah mungkin bisa saja seperti itu. Dan kemudian menurut Mbak Eni, kalau misalkan Mbak Eni terus mempertanyakan itu, nanti akan membuat si Mas Tomo ini curiga dan nanti melukai perasaannya. Nah kemudian akhirnya untuk mengalihkan pembicaraannya, Mbak Eni pun kemudian akhirnya bilang, "Ya udah aku buatkan sarapan dulu ya Mas, buat kamu makan." "Iya Dek." Nah Mbak Eni pun akhirnya membuatkan sarapan tuh. Lah terus dibawa ke kamar setelah jadi dan Mas Tomo disuapin. Nah ketika sambil disuapin, Mas Tomo tuh bilang, "Dek, nanti setelah Mas sarapan tolong ya buka ikatan tangan dan kaki Mas sudah sembuh kok, Mas sudah sehat lagi." Begitu kata Mas Tomo. Nah tapi dijawab sama si Mbak Eni, "Nanti dulu ya Mas, nanti ngebuka ikatannya nunggu Pak Hasan datang ke sini." Begitu kata si Mbak Eni. Nah mendengar jawaban Mbak Eni seperti itu, Mas Tomo ini marah. Dia ngomong, "Kamu ini istri macam apa sih? Kalau suami ngomong ya turutin. Kamu ini jadi istri nggak beres." Pokoknya si Mas Tomo itu ngebentak si Mbak Eni. Dia marah-marah. Nah di sini Mbak Eni sadar ternyata suaminya itu masih dalam pengaruh setan. Dan tadi ketika si Mas Tomo itu minta dibukakan ikatannya, itu ternyata adalah untuk mengelabuhi Mbak Eni. Tapi alhamdulillah Mbak Eni ini sadar sambil menyuapi terus tuh makanannya. Nah tapi karena udah terlanjur si Mas Tomo ini udah dalam pengaruh setan, pengaruh jin, yaitu sempat Mas Tomo itu kayak tertawa terus merintih, dia teriak marah-marah dan sesekali dia meludahkan tuh dari mulutnya dan yang keluar itu paku silet walaupun tidak dengan darah. Dan setelah melihat dan mengetahui hal tersebut, Mbak Eni pun semakin gak tega melihat si Mas Tomo yang dikuasai oleh jin ini, oleh setan ini kan. Kemudian akhirnya Mbak Eni pun memutuskan untuk segera pergi ke kota dan menemui Pak Kiai Hasan lagi. Nah setelah bertemu dengan Pak Kiai Hasan menceritakan semuanya dan Mbak Eni mengajak Pak Hasan datang ke rumahnya. Nah tapi ini sebelum Mbak Eni ini berangkat nih, sebelum ketemu Pak Hasan ke kota, Mbak Eni itu ngerasa, mohon maaf nih, dari kemaluannya itu kayak ngerasa basah dan terasa sakit. Dan ternyata setelah dicek sama Mbak Eni, itu dari kemaluan Mbak Eni, mohon maaf, itu mengeluarkan banyak sekali darah. Dan banyaknya darah itu melebihi ketika orang atau perempuan ini sedang haid. Dan itu sakit rasanya. Merasakan hal itu, Mbak Eni pun akhirnya ya karena sakit, terus dia juga ketakutan dengan apa yang dia alami. Sampai Mbak Eni itu nangis terseduh-seduh sambil dia membersihkan, setelah dibersihkan semuanya, dia berangkat menuju kota, menuju Kampung Arep itu tadi untuk menemui Pak Kiai Hasan. Sambil di perjalanan itu sambil menangis terus si Mbak Eni ini.
Nah, kata si Mbak ini itu, "Ya Allah, kenapa aku ini? Apa yang terjadi dengan keluargaku? Ini apa ya Allah? Tolong lindungi aku dan keluargaku dengan suamiku ya Allah." Begitu doanya Mbak Eni. Nah, kemudian akhirnya sampai tuh di rumahnya Pak Hasan, dia ketemu, dia bilang, kemudian Pak Hasan pun mengajak 7 orang santrinya untuk ikut serta datang ke rumahnya si Mas Tomo dan juga Mbak Eni. Bareng dengan Mbak Eni tuh pulang ke rumahnya. Dan setelah sampai di rumahnya, Pak Kiai Hasan pun ya ikut prihatin melihat kondisinya si Mas Tomo ini. Dan kemudian Mbak Eni juga menceritakan tentang kejadian yang semalam dia alami. Dan kemudian sampai akhirnya dia kayak pendarahan kayak gitu, dia ceritakan semua ke Pak Kiai Hasan. Nah, setelah mendengar semua cerita dari si Mbak Eni, kemudian Pak Kiai Hasan ini keluar tuh berkeliling ke sekitaran rumahnya si Mas Tomo dan Mbak Eni. Dan terlihat dari mulutnya Pak Kiai Hasan itu berkomat-kamit sambil membaca doa. Dan tidak hanya itu, jadi dari 7 santrinya ini itu terlihat membawa barang-barang yang aneh menurut Mbak Eni karena memang belum pernah dia lihat. Ya kayak seperti daun kelor, terus kemudian kayak berbagai macam bambu dan ada benda-benda yang lain juga. Dan kemudian setelah sampai nih di jam 1 siang, yang tadinya si Mas Tomo ini ketika bertemu dengan Pak Kiai itu teriak-teriakan, itu kemudian akhirnya semakin seiring berjalannya waktu semakin mulai tenang dan sedikit mereda tuh. Dan akhirnya Pak Kiai Hasan pun setelah ritual itu tadi kayak membaca doa dan berbagai macam cara untuk mengobati si Mas Tomo dan si Mbak Eni ini atau menghilangkan pengaruh negatif dari santet tersebut. Si Pak Kiai Hasan pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang menyebabkan mereka mengalami kejadian semacam itu yang begitu mengerikan. Nah, jadi kata Pak Kiai Hasan seperti ini, keluarga kamu Tomo itu sepertinya mendapatkan serangan santet dan itu tidak hanya satu serangan, tapi banyak sekali bermacam-macam jenis santet. Dan itu bisa aku pastikan dengan temuan-temuan benda-benda yang ada di sekitaran rumah kalian. Nah, itu dikasih lihat tuh, ditunjukin tuh sama Pak Kiai Hasan. Ini benda-benda yang aku temukan di sekitaran rumah kalian. Sudah bisa aku pastikan kalian itu terkena santet. Ya ini di sini bukan maksudnya Pak Kiai terus bertakabur, terus membuat fitnah kalau itu memang benar terkena santet. Enggak juga, ya itu berdasarkan fakta. Jadi apa yang ditemukan dan memang ya indikasinya tuh ya benar karena yang dialami oleh Mas Tomo itu benar-benar separah itu. Ya akhirnya dijawab sama si Mbak Eni, "Saya nggak tahu apa-apa Pak Kiai, saya baru tinggal di rumah ini dan Mas Tomo pun tidak pernah menceritakan tentang apapun sehingga kami mengalami semua peristiwa ini Pak Kiai." Begitu sahutnya si Mbak Eni dengan polosnya, ya karena memang benar-benar nggak tahu. Nah, tiba-tiba terdengar suara tertawa laki-laki yang tiba-tiba masuk. Hahaha. Benar Pak, sebenarnya saya juga udah tahu tentang semuanya. Yang mungkin sepertinya laki-laki itu tadi mendengar suara teriakannya Mas Tomo ketika dalam proses penyembuhannya itu. Akhirnya Pak Kiai Hasan nanya dong, "Bapak ini siapa? Kok tiba-tiba masuk? Nggak permisi, nggak salam, nggak apa?" "Hahaha, saya itu tetangga sebelah rumah Pak Karso, tidak jauh dari sini. Dan saya rasa memang Pak Karso itu pantas mendapatkan semua ini, termasuk anaknya, keturunannya, pantas mendapatkan ini semua." Begitu kata si laki-laki itu. "Oh, jadi Bapak toh yang sudah mencelakai keluarga ini." Dengan nada yang sedikit keras tuh Pak Kiai Hasan berkata seperti itu terhadap laki-laki itu tadi yang datang tanpa permisi. Nah, terus kemudian dijawab tuh sama si bapak-bapak tadi, "Sabar dulu Pak, saya jelaskan. Bapak ini nggak tahu kan siapa Pak Karso sebenarnya?" Nah, begitu kata si bapak-bapak tadi. Nah, jadi Pak Karso itu adalah bapak dari Tomo. Dan Pak Karso itu adalah dulu beliau itu orang yang melakukan pesugihan babi ngepet. Dan karena perbuatannya itu sangat merugikan banyak warga yang tinggal di kampung ini. Buktinya banyak kok, semua warga juga udah tahu. Dan bahkan Pak Karso sendiri itu pernah cerita ke kami, pernah ngomong sendiri, maksudnya ke warga. Dan mengancam kami semua seluruh warga, jika bila mana kami tidak mau menjual tanah kami kepada Pak Karso, maka semua harta yang kami miliki akan diambil oleh Pak Karso. Dan mungkin karena ada beberapa warga dan mungkin banyak yang dendam terhadap Pak Karso, ya akhirnya mereka memutuskan untuk tega melakukan ini semua terhadap Pak Karso. Dan dalam hal ini saya tegaskan, saya sendiri tidak tahu siapa pengirim santetnya, walaupun saya sendiri tidak suka dengan Pak Karso dan banyak warga sini, tapi saya tidak tahu persis siapa yang mengirim. Karena warga tidak hanya satu, dan mungkin bukan juga dari warga sini, mungkin dari luar kampung ini. Saya benar-benar tidak tahu. Di sini saya hanya ingin memberitahu seperti apa riwayat dari Pak Karso, bapaknya si Tomo.
Yang jelas saya pastikan semua kejadian ini karena salah dari keluarga ini sendiri, dan ini adalah akibat dari perbuatan mereka, yang dimana di sini adalah perbuatan dari Pak Karso. Kalau nggak percaya tanya aja tuh sama istrinya si Tomo. Ketika dia datang ke sini, ketika Pak Karso itu mati, apakah ada satu aja warga yang ikut bela sungkawa ke sini? Nggak ada, bahkan keluarganya, saudaranya pun nggak ada. Tanya tuh, nggak ada kan? Begitu si bapak-bapak itu tadi menegaskan kepada si Mbak Eni ini untuk menjawab pertanyaan dari si Pak Kiai Hasan. Nah terus siapa yang mengebumikan jenazahnya si Pak Karso ini ketika dia meninggal karena katanya nggak ada satu warga pun yang bela sungkawa? Ya maksudnya di sini bela sungkawa itu ikut prihatin, ikut merasakan kesedihan karena orang yang meninggal, itu nggak seperti itu. Jadi mereka ya hanya mengubur, jadi apa ya, tanpa dimandikan, tanpa ya selayaknya orang yang meninggal itu nggak dilakukan prosesi seperti itu. Jadi intinya mereka apa ya, mereka bawa, mereka galihkan kubur, nggak dimandikan, nggak disolatkan, tapi udah dikubur aja. Setelah itu udah ditinggal pergi. Itu pun alasannya karena katanya ketika mati di rumah terus nggak dikubur nanti jadi bau dan itu mengganggu semua warga. Alasannya hanya karena itu, bukan karena kemanusiaan atau kewajiban sebagai seorang muslim atau sesama manusia ketika ada orang yang meninggal harus diurus. Bukan itu alasannya, tapi alasannya karena nanti kalau mati di rumah nggak dikubur terus jenazahnya busuk, itu nanti baunya itu mengganggu semua warga. Itu alasannya kenapa mereka mau menguburin. Nah, karena pada saat itu suasananya semakin memanas karena si bapak-bapak ini tadi ngegas kan ketika menjelaskan siapa Pak Karso, bagaimana riwayat hidupnya. Nah, di sini Mbak ini mencoba untuk menengahi agar nanti masalah ini tidak melebar kemana-mana. Sudah Pak, sudah sabar. Tolong jangan ada situasi yang memanas di sini. Ini semuanya musibah Pak, tolong. Dan untuk Bapak, buat para warga semuanya, kalau memang keluarga dari Mas Tomo itu banyak sekali melakukan kesalahan, tolong dimaafkan Pak, saya mohon. Begitu ringikan atau permintaan maaf dari si Mbak Eni ini, memintakan maaf terhadap keluarganya Mas Tomo. Nah terus Mbak Eni juga mengatakan, dan tolong Pak, kalau memang Bapak tahu, benar-benar tahu riwayat kehidupan dari mertua saya Pak Karso, dan bagi siapa saja warga yang pernah tanahnya itu dibeli dengan paksa oleh mertua saya, ya tolong sampaikan saja dengan baik-baik. Dan silahkan kalian ambil kembali apa yang menjadi hak kalian. Dan kalian gak usah balikin tuh uang yang udah buat ngebeli. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya jelas saya ikut campur karena Mas Tomo sekarang menjadi suami saya. Dan saya adalah keluarganya. Saya satu-satunya orang yang perhatian terhadap Mas Tomo. Karena dia udah gak punya siapa-siapa lagi selain saya. Apa Bapak belum puas? Begitu ucap dari Mbak Eni. Nah akhirnya dijawab lagi tuh sama si bapak-bapak tadi. Itu bukan urusan saya. Saya di sini hanya menjelaskan, memberitahu informasinya. Toh misalkan kalian mau mengembalikan tanah warga yang dibeli paksa, saya silahkan. Nggak ada urusan saya. Nggak ada kepentingan di sini. Ya terus kalau Bapak nggak ada urusan, nggak ada kepentingan, ngapain Bapak datang ke sini dan akhirnya membuat suasana ini menjadi panas? Loh, panas gimana? Itu berarti kamu nggak tahu diri. Kamu itu menantu di sini, bukan orang sini. Dan sedangkan si Karso itu adalah pelaku pesugihan babi ngepet. Udah pantas dia mati kayak gitu. Bahkan sekalian tuh anaknya biar mati. Nah di situ ya akhirnya Mbak Eni emosi dong. Nah terjadilah tuh di situ debat mulut yang luar biasa, sengit di situ. Tapi Mbak Eni di situ mencoba istighfar, dia tetap sabar. Ya itu memang konsekuensinya, resiko dari buah dari orang tuanya Mas Tomo yaitu Pak Karso yang melakukan pesugihan dan berimbas kepada anaknya. Ya itu udah konsekuensinya seperti itu. Mbak Eni pun sadar akan hal itu. Nah kemudian singkat ceritanya nih, malam itu pun tiba. Jadi di tengah malam ceritanya. Nah Mbak Eni ini lagi sholat ceritanya. Ya sholat tahajud atau apalah ya. Nah sholat tahajud itu berada persis di samping suaminya yaitu Mas Tomo. Nah tiba-tiba Mbak Eni itu mendengar suara gemerincing kayak ya anggaplah bel atau lonceng lah seperti itu ya. Nah Mbak Eni itu mendengar suara tersebut. Nah, suara itu terdengar sangat jelas, sepertinya suara itu berasal dari dalam rumah mereka. Dan tidak hanya itu, jadi ketika si Mbak Eni ini sedang sholat, dia sempat melirik ke arah si Mas Tomo ini yang lagi berbaring di atas kasur. Nah, Mbak Eni itu sempat melihat badannya Mas Tomo yang lagi tergeletak itu kayak melingkar gitu loh. Dan itu nggak tahu Mbak Eni, kenapa kok suaminya bisa seperti itu. Nah, karena dirasa saat itu Mas Tomo ini sedang dalam keadaan bermimpi,
Dan Mbak Eni pun ya terus melaksanakan sholatnya itu. Dia selesaikan sholatnya itu. Dan suara gemerincing seperti lonceng atau bel tadi itu terdengar semakin jelas dan semakin dekat. Dan karena mendengar hal itu, Mbak Eni pun akhirnya memejamkan matanya sambil menahan rasa takutnya yang dimana tubuhnya ini udah bergetar karena ketakutan. Dan puncaknya ketika Mbak Eni ini sampai pada posisi sujud ketika dalam sholatnya. Nah itu Mbak Eni kayak merasakan apa ya, kayak ada sesuatu yang masuk ke dalam kamarnya. Dan ketika dia bangun dari sujudnya, Mbak Eni itu sekilas melihat kayak siluet bayangan hitam masuk ke dalam kamarnya. Dan malam itu ketika Mbak Eni ini selesai, dia bangun dari sujudnya, selesai sholat kan, Mbak Eni itu melihat sosok perempuan tua yang lagi duduk jongkok tepat persis di depannya sambil menatap ke arahnya Mbak Eni, dan posisinya itu deket banget. Dan wajah sosok tersebut itu, wajahnya tuh rusak, wajahnya tuh busuk dan mengeluarkan aroma yang sangat menyengat dan membuat perutnya Mbak Eni ini sangat mual banget. Menjijikan lah intinya seperti itu. Nah, terus kemudian perempuan itu bilang sesuatu terhadap Mbak Eni. Kowe minggato, kowe lungoho, kamu pergilah, kamu pergi dari sini. Begitu kata sosok perempuan tua itu. Nah, melihat si sosok perempuan tua tersebut mengatakan seperti itu, Mbak Eni pun langsung loncat ke belakang, menutup matanya sambil berteriak. Dia udah nggak bisa nahan lagi rasa takutnya itu yang teramat sangat. Dan tidak hanya berhenti di situ, si sosok perempuan itu dia merayap, terus kemudian naik ke atas ranjang dan menjilati seluruh tubuhnya Mas Tomo. Dan saat itu Mas Tomo tubuhnya itu bergerak dengan hebatnya, maksudnya bergetar kayak orang yang kerasukan, kayak kejang-kejang, tapi dengan luar biasa hebatnya itu gerakan tubuhnya si Mas Tomo itu. Dan saat itu entah apa yang ada di dalam pikirannya Mbak Eni pun dia punya pikiran, dia lari keluar rumah dan meminta pertolongan para warga, para tetangganya. Awalnya tetangganya itu nggak ada satupun yang mau membantu Mbak Eni. Ya karena itu tadi riwayat hidupnya si Pak Karso ini yang melakukan pesugihan, sehingga warga itu merasa sakit hati terhadap keluarganya Pak Karso siapapun itu. Jadi nggak ada awalnya, nggak ada yang mau ngebantu. Nah, tapi setelah Mbak Eni ini memohon dengan sangat sampai dia sujud berlutut, kemudian akhirnya warga pun mau membantu dan menolong si Mas Tomo. Kemudian mereka ini masuk ke dalam rumah, tapi sayangnya ketika masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar, di situ Mas Tomo sudah didapati tidak bernyawa alias meninggal dunia. Waktu itu tubuhnya Mas Tomo itu terlihat kaku dengan mata yang melotot dan lidahnya menjulur keluar. Nah, Mbak Eni yang mengetahui hal itu dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kondisi suaminya yang sudah tidak bernyawa dan dengan lidah menjulur, mata melotot, Mbak Eni pun seketika berteriak histeris. Nah, teriaknya Mbak Eni ini sebenarnya bukan karena kondisinya yang seperti itu, ya itu salah satunya. Cuman faktor utama yang membuat Mbak Eni itu menjerit menangis histeris karena Mbak Eni belum siap kehilangan sosok suami yang sangat dia cintai, sangat dia sayangi, yaitu Mas Tomo. Dan ditambah lagi harus meninggal dengan cara yang tragis dan mengenaskan seperti itu. Nah, kemudian setelah meninggal, warga yang udah mulai terketuk hatinya, kemudian mereka pun ya mengurus jenazahnya si Mas Tomo ini. Dan si Mbak Eni sempat pingsan juga, kemudian diurus oleh warga kan, kemudian sadar. Nah, terus di besok harinya diuruslah tuh jenazahnya, kemudian disolatkan dan dimakamkannya. Karena Mas Tomo ini kan bukan pelakunya, dia itu hanya korban dari perbuatan bapaknya yaitu Pak Karso. Nah, Mbak Eni ya dia bingung kan, dia mau balik lagi ke rumah orang tuanya, tapi karena suaminya baru aja meninggal, ya udah pikir Mbak Eni ya minimal dia nunggu sampai 7 hari atau 40 hari kan. Ya terus kemudian setelah dikubur pas 7 harinya tuh, nah Mbak Eni itu tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Karena apa? Mbak Eni itu merasakan ya itu dia sakit di area perut dan kemudian membusung tuh membesar. Sehingga yang tadinya niatnya setelah 7 hari sepeninggal suaminya yaitu Mas Tomo, Mbak Eni ini niat untuk pulang kembali ke kampung halaman atau ke rumahnya, ya akhirnya jadi urung. Karena itu tadi perutnya yang membesar. Nah walaupun sebenarnya walaupun si Mas Tomo ini udah meninggal, nah tapi Mbak Eni itu punya kekhawatiran, punya ketakutan dan malu juga. Nanti disangkanya Mbak Eni itu hamil. Ya walaupun sih sebenarnya Mbak Eni kan udah punya suami, walaupun udah meninggal, tapi kan sebelumnya pasti ya namanya suami istri kan nggak aneh kalau misalkan sang istri ini hamil. Tapi ya dirasa Mbak Eni karena itu bukan kehamilan. Nah itu yang membuat Mbak Eni itu punya kekhawatiran tersendiri. Nanti anggapan tetangga itu seperti apa. Ya minimal tuh seperti ini. Karena keluarganya Pak Karso
termasuk sampai keturunannya itu si Mas Tomo itu kan meninggal dengan cara yang tragis. Nah Mbak Eni itu khawatir nanti dia itu sama bernasib dengan suaminya. Nah tapi dia mau pulang, dia bingung juga karena kondisi perutnya itu yang semakin membesar. Itu udah lewat 7 harian sepeninggalnya suaminya itu masih mengalami hal seperti itu. Dan sampai akhirnya sampai di 40 harinya. Nah di situ sempet nih pas malam tahlilan tuh mengaji kan 40 hari. Nah tetangga warga yang datang ke situ yaitu melihat kondisinya si Mbak Eni ya bingung juga. Loh Mbak Eni ini hamil, kok cepet ya udah besar perutnya. Mbak Eni juga bingung jawabnya kan. Nah tapi ada salah satu warga yang nyeletuk, ini sih kayaknya bukan hamil deh. Soalnya kalau menurut saya ini kan rumah tuh rumah kutukan, rumah pembawa sial. Sekalipun di sini dipakai buat kegiatan seperti ini, itu ya tidak akan merubah apapun karena pada dasarnya orang yang membangun rumah ini itu ya memang udah didasari dengan sifat iblis, jadinya ya susah. Jadi kalau memang ingin merubah semuanya ya tinggalin rumah ini. Begitu ada yang ngomong seperti itu dan Mbak Eni pun akhirnya dia mendengarkan kalimat itu terus kemudian dia mikir. Dia ngomong kemudian kan, saya juga sebenarnya ingin banget pergi dari sini Pak, tapi bagaimana dengan kondisi saya yang seperti ini? Perut saya yang semakin membesar dan saya juga sakit rasanya. Ya coba aja berobat lagi Bu. Coba ke ini, dulu kan pernah ada datang tuh ke sini, siapa namanya Pak Ki Hasan. Iya, tapi untuk ke sana saja saya udah nggak mampu. Ya udah coba deh besok saya datang ke sana. Nah ini ya nggak tahu gimana apa yang menyebabkan Mbak Eni mengalami seperti itu kan. Nah ketika sudah selesai tahlilan 40 harinya, nah malamnya nih dia istirahat kan Mbak Eni tidur. Nah singkat ceritanya lagi ketika di pagi hari dia bangun, perutnya tuh udah kempes, udah kembali seperti semula. Dan Mbak Eni nggak merasakan sakit sama sekali. Beliau keluar rumah belanja keperluan dapur kan. Nah di situ ketemu warga nih salah satu kan ibu-ibu. Terus cerita, loh Mbak Eni kok perutnya udah kecil lagi kempes. Iya Bu saya juga nggak tahu, heran. Nah si ibu-ibu ini tuh dorong, Mbak Eni ini kan suamimu udah nggak ada dan lagian itu rumah pembawa sial. Kita warga di sini aja takut kalau melihat rumah itu karena riwayatnya yang sangat kelam. Mendingan gini deh, mumpung Mbak Eni ini udah sembuh nih, Mbak Eni buru-buru deh pulang ke kampung halaman. Ya kalaupun nggak ke sana pergilah dari rumah itu secepatnya Mbak, karena takutnya akan terjadi sesuatu dan mungkin iblis atau setan pesugihannya itu masih menuntut terus tumbalnya. Dan mungkin karena Mbak Eni ini udah masuk ke dalam lingkup keluarga si Pak Karso, ya mungkin saja Mbak Eni takutnya, ini bukan nakut-nakutin ya Mbak, cuman khawatirnya nanti Mbak Eni juga ikut jadi incaran. Iya ya ibu-ibu, begitu kata Mbak Eni. Ya udah Bu, nggak usah dipikir lagi. Udah pokoknya bukan kita ngusir, tapi ini demi kebaikan dan keselamatan Mbak Eni sendiri, demi keamanan. Iya ibu-ibu makasih. Nah Mbak Eni pun langsung bergegas tuh. Tapi Mbak Eni juga bingung, dia mau balik nggak punya ongkos. Nah kemudian akhirnya dia datengin Pak RT, dia temuin, dia bingung, dia curhat. Nah Pak RT mengumpulkan warga. Nah alhamdulillah warga ini juga perhatian, karena ya prihatin melihat kondisinya seperti itu. Nah warga ini patungan, terus setelah dikumpulkan ada beberapa uang lah, cukup lah ya. Nah terus kemudian diberikan kepada Mbak Eni dan itu nanti buat ongkos dia pulang kampung. Nah setelah itu Mbak Eni pun langsung tuh nggak lama-lama, pokoknya di pagi itu denger ibu-ibu ngobrol, dia langsung balik, dia berkemas, pokoknya nggak peduli. Dia datang ke Pak RT dan Pak RT ngasih siaran tuh ke warga, warga datang dengan sukarela memberikan uang dan langsung hari itu juga Mbak Eni pergi pulang ke rumahnya, ke kampung halaman, ke rumah orang tuanya. Dan kalian tahu lur teman-teman semuanya, sampai cerita atau kisah pengalaman Mbak Eni dibagikan, itu Mbak Eni sampai sekarang masih menutupi rahasia terhadap keluarganya. Makanya tadi di awal cerita saya bilang untuk nama dan tempatnya disamarkan. Kalaupun nanti ada kebetulan kesamaan lokasi tempat atau nama tokohnya itu cuma kebetulan. Nah di sini disamarkan karena sesuai dengan permintaan dari narasumber kita yaitu Mbak Eni. Dan kita semuanya demi untuk menjaga privasinya ya kita ikutin apa yang diminta oleh narasumber kita. Nah itulah salah satu alasan kita kenapa setiap kali dalam bercerita itu untuk nama dan tempat disamarkan. Jadi biar nggak gagal paham saya jelaskan sedikit.
Nah, kurang lebih seperti itu kisah atau cerita pengalaman hidupnya Mbak Eni bersama suaminya Mas Tomo, yang dimana pernikahannya itu tidak direstui oleh orang tuanya Mbak Eni. Ternyata firasat atau perasaan orang tua itu memang benar adanya. Walaupun di sini Mas Tomo tidak salah karena dia juga sebagai korban dari orang tuanya, dan mungkin itu adalah alasan kenapa Mas Tomo tidak pernah menceritakan latar belakang keluarganya. Nah, itu karena untuk menjaga juga. Nah, mungkin itu alasan dari Mas Tomo. Nah, mudah-mudahan dari cerita atau kisahnya Mbak Eni ini kita bisa mengambil contoh pelajaran dan juga hikmahnya. Yang baik-baik kita ambil, yang positif kita ambil, yang negatif, yang buruk, yang nggak baik kalian buang jauh-jauh. Nggak usah kalian hiraukan, nggak usah kalian dengarkan. Dan buat kalian semuanya, teman-teman lur, yang udah setia mengikuti channel ini, nonton videonya, dan mendengarkan ceritanya sampai selesai, saya doakan dimanapun kalian berada senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mohon maaf juga nih apabila ada kesalahan dalam saya bercerita yang kurang bisa dipahami, kurang tersampaikan, atau kurang bisa diterima buat kalian, saya mohon maaf. Karena itu memang benar-benar murni kebodohan dari saya dan kelemahan saya. Tapi apabila ada sekelumit kata dan ucapan saya yang bisa diambil contoh pelajarannya, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah SWT. Terima kasih, sekian dari saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video dan cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Mutharun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.